ini, kelompok kami akan melakukan observasi dan wawancara di salah satu usaha budidaya ikan konsumsi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jenis usaha tersebut adalah budidaya ikan bawal. Usaha tempat ini berada di Kampung Cimelati, RW 01, RW 02, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Yuk, simak wawancara yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuci Andriani. Saya Ardiansah. Kami dari SMA PGRI akan mewawancari Bapak mengenai budidaya ikan yang ada di sini. Sebelumnya, boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya panggilannya biasa Anil. Ania. Ya, kebetulan saya di sini sebagai ketua Pokdakan saya. Apa itu Pokdakan? Kelompok pembudidaya ikan. Ya. Terus apalagi yang bertanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana cara membudidaya ikan bawal? Bagaimana caranya? Ya, Belum tahu ada semuanya belum? belum. Jadi budidaya ikan bawal itu tidak terlalu sulit karena satu karakter ikan bawal itu sifatnya predator ya. Ya. Apa yang dikatakan predator? Dia pemangsa apa aja, makanya dia mau makan. Termasuk salah satunya yang kita sedang kembangkan untuk mengantisipasi anggaran, yaitu kita mulai dengan pakan dari limbah catering. Tahu catering? Itu ada nasi, ada segala macam sayuran yang mengandung protein, vitamin, kalsium dan sebagainya, itu untuk menambah bobot ikan ke depannya. Juga kita dimulai juga dengan ayam tiren. Ayam yang mati kita rebus semuanya, setelah berkembang agak empuk kita kasih pakan untuk mengefisiensi anggaran dari pelet. Jadi untuk kedepannya pakan itu tidak terlalu sulit untuk perkembangan ikan bawal. Jadi sifatnya ikan bawal itu predator. Perlu diketahui ya bahwa sikat ikan bawal itu predator. Apa yang dikatakan predator? Dia pemakan apa aja mau. Termasuk manusia mungkin kalau dikasih dikasih makan mau, karena sama karakternya dengan ikan piranha. Nah, dia dulunya sejarahnya bahwa ikan bawal itu adalah ikan liar. Ya, adanya di Sungai Kalimantan kayak piranha. Itu ya. Ayo, apalagi yang bertanyakan? Apa kendala Bapak saat membudidaya ikan? Yang jadi kendala pertama adalah permodalan. Di kelompok kami dengan teman-teman di Pokdakan saya ini, pertama ketika kita memulai usaha bersama ini, salah satunya yang jadi kendala adalah permodalan. Awal kita berembuk bersama bagaimana kita bisa berkembang seperti ini. Tadinya kita mulai swadaya dari teman-teman. Ada uang berapa dari teman-teman, ada yang 500, ada yang 200, kita kumpulkan bersama. Akhirnya kita bisa tanam ikan. Bulan kemarin kita sudah panen, ini sudah mulai periode kedua. Periode kedua adalah penanaman ikan bawal dan ikan nila. Jadi pertama yang perlu diketahui, kalau kita mau berusaha di bidang perikanan, siapkan dulu permodalan. Tapi insya Allah karena kami ada di Pokdakan, kita bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah, memohon bantuan-bantuan dari pemerintah, baik itu berbentuk anggaran maupun berbentuk fisik. Apa yang dikatakan fisik? Ya berbentuk bibit ikan juga, ada juga pakan dan sebagainya. Insya Allah kedepannya kita akan lebih maju lagi kalau memang kita sudah bisa bekerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah mempunyai program hari ini ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan ini wajib hukumnya harus dikembangkan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di wilayah khususnya Kecamatan Cicurug, umumnya Kabupaten Sukabumi. Ya. Selanjutnya berapa harga ikan yang Bapak jual? Untuk yang dikonsumsi sudah jadi daging ya. Per kilo apa? Per kilo per ya. ekor? Baik, saya akan jelaskan. Pertama bukan dari penjualan dulu, tapi pertama kita tanam dulu. Ada beberapa jenis yang kita tanam, tergantung kita maunya, mau di ukuran kecil, ukuran 2 atau 3 cm maupun disangkal. Kalau disangkal biasanya ukurannya 1 kilo itu 20 ekor. Dia akan lebih cepat berkembang, selama 4 bulan kita sudah bisa mulai panen dengan ukuran 1 kilo, ada yang 1, ada yang 1 kilo 2, dan ada yang 1 kilo 3. Tergantung nanti satu derasnya air dan pertumbuhan masing-masing bawah dengan nafsu makannya. Nah, untuk penjualan ketika panen, harga itu fluktuatif ya. Kenapa harus fluktuatif? Kita melihat pasaran. Ketika pasar ini turun, tentunya ini harga ikan bakal turun. Tapi ketika di pasaran harga ikan ini naik, ini sudah pasti ketengkulak ini bakal naik.
Ya kemarin kita jual rata-rata di angka 20.000 per kilo itu rata-rata itu tergantung. Kira-kira sekilo berapa ekor? Tadi itu ada yang 1 kilo 1 tergantung pertumbuhannya, ada yang 1 kilo 2, ada yang 1 kilo 3. Kalau ini nanti bicara deadline-nya 4 bulan, ini kita tanam dari sangkal yang sekilo 20, ini bisa jadi sekilo 2, sekilo 3, dan mungkin juga ada yang 1 kilo 1 nantinya dalam jangka waktu transisinya 4 bulan. Nanti tergantung nafsunya makan ikan bawal dan juga dari pakan. Insya Allah mungkin ini ke depan ini kayaknya 4 bulan ke depan ini bakal 1 kilo 2 atau 1 kilo 3. Apa alasan Bapak membudidayakan ikan ini? Nah, jadi gini, kaitan dengan budidaya ikan bahwa manusia hidup ini ketika tumbuh dewasa memerlukan protein. Ya, baik protein hewani maupun protein nabati yang diperlukan oleh tubuh untuk supaya kita bisa berkembang hidup ke depannya. Nah, ini kan ketika kita diperlukan, berarti kita harus bisa memanfaatkan perkembangan ini. Kalau hari ini tidak ada ikan, manusia bagaimana? Ya kan? Bisa makan ikan. Ya. Nah, tentunya dengan melihat situasi dan kondisi khususnya di wilayah Cicurug bahwa perikanan ini sangat minim sekali kelompok-kelompok yang membudidayakan ikan, ya kita akhirnya inisiatif. Ada beberapa alternatif yang kita tanam, diantaranya satu tadi ikan bawal, keduanya ikan nila, ketiganya juga lele, keempatnya ikan emas. Mungkin kedepannya akan lagi bertambah ikan-ikan lain sesuai kebutuhan pasar yang ada di wilayah Kecamatan Cicurug. Karena ada perlu diketahui apabila nanti mempunyai cita-cita ingin membudidayakan ikan, insya Allah untuk petani ikan, karena ini adalah skala prioritas bagi pemerintah hari ini ke depan, karena ada satu program pemerintah baik pusat maupun kabupaten, yaitu program ketahanan pangan. Nah, semua pokdakan-pokdakan itu diperhatikan, baik nanti di bidang pembinaan, penyuluhan, permodalan, dan fasilitas-fasilitas lain yang akan diberikan oleh pemerintah untuk kita. Ya. Selanjutnya berapa luas yang Bapak butuhkan untuk membudidayakan ikan ini? Baik, tergantung yang normal tergantung ya. Kita punya lahan berapa dan juga hidup ikan bawal itu di mana. Pertama, kalau bicara volume hari ini kolam itu tidak ada ukuran terbatasan. Ya mau berapa meter, mau berapa ratus meter, mau berapa ribu meter itu tergantung silahkan. Kalau normalnya ya kayak running lah, bisa di angka 25 sampai 15 per meter volume persegi. Juga ini ada 950 meter persegi ini. Ini 950 meter persegi. Jadi ini bisa kita tanam sampai 5 kintal ataupun 4 kintal, berapa keinginan kita sesuai dengan volume kolam ini. Ya, jadi tidak tergantung dan tidak ada batasan ya. Untuk kita bertani ikan air tawar ini jangan pusing dengan batasan-batasan kolam. Harus standar seperti ini, tidak. Ini kita mau di kolam arus deras, bahwa itu hidup. Mau di kolam biasa, bahwa itu hidup. Mau di kolam tanah, bahwa itu pasti hidup. Mau di kolam tembok ini, bahwa itu pasti hidup. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai oleh kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya. Iya Pak. Sampaikan walaupun satu ayat, inilah ilmu. Iya. Dan teman-teman juga semuanya program ini tetap akan berjalan sampai kita bosan kayaknya. Karena ini ada satu keuntungan bagi petani-petani, di mana kita nanam modal misalkan 2.000 bahkan hasilnya 4.000 ya. Ini salah satu contoh buat adik-adik ke depan. Tadi jangan malu untuk bertani, jangan malu untuk berternak, dan jangan malu untuk membudidayakan apapun bentuknya, karena itu akan ada hasil. Daripada kita nganggur, kita bentuk kelompok ke depannya, kita buatkan suatu keputusan, kita buat pengajuan program pemerintah. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah puas dengan pertanyaan yang kami buat? Semoga kalian puas ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.